Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD dan rekan-rekan semua, di sini kami akan mempresentasikan tentang melaporkan hasil kegiatan dengan kelompok 12. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Ramadhani sebagai moderator dengan ujung NIM 033 dari PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Nesia Cahyaliani dari PG PAUD dengan ujung NIM 036. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari PG PAUD dengan ujung NIM 035. Perkenalkan, nama saya Melda Salsabila dari Arkeologi dengan NIM 024. Perkenalkan, nama saya Eka Wana Lestari Barutu dari Prodi Arkeologi dengan ujung NIM 028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pratama dari Prodi Arkeologi dengan ujung NIM 038. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya menjelaskan tentang apa sih itu laporan kegiatan. Jadi, laporan kegiatan merupakan salah satu cara komunikasi antara penulis dengan seseorang ataupun suatu badan yang memberikan tanggung jawab kepada si penulis tersebut. Nah, laporan kegiatan itu merupakan rangkaian dari tahap terakhir dari melakukan suatu kegiatan. Jadi, dibuatlah laporan tentang bagaimana jalannya kegiatan tersebut. Nah, dari laporan kegiatan tersebut kita bisa melihat apakah kegiatan tersebut bisa berjalan dengan sukses ataupun tidak baik. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri pertama. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya pemateri kedua dipersilakan. Izin kepada Bapak serta teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri model dan menganalisis teks. Yang dimana menelusuri model dan menganalisis teks tersebut yaitu dengan satu, kelengkapan struktur. Yang dimana kelengkapan struktur tersebut meliputi semua bagian, yaitu seperti judul, pendahuluan, yang dimana dalam pendahuluan tersebut yaitu seperti latar belakang, tujuan atau waktu, serta tempat. Nah, dalam pelaksanaan tersebut meliputi beberapa yaitu seperti persiapan, jalannya acara, dan hasil. Dan bagian penutupnya seperti kesimpulan serta syarat. Nah, selanjutnya yaitu tentang kejelasan informasi. Tentu dalam menelusuri model serta menganalisis teks diperlukan yaitu yang namanya kejelasan informasi. Yang dimana kejelasan informasi tersebut berupa informasi yang disampaikan secara detail, secara tepat. Misalnya seperti tujuan yang dijabarkan dalam poin-poin, waktu serta tempat yang disebutkan dengan jelas dalam sebuah teks laporan tersebut. Selanjutnya yaitu keobjektifan. Nah, dalam keobjektifan tersebut memiliki teks yang menyajikan fakta serta data atau jumlah peserta, nama pemenang, dan jadwal yang ditentukan dalam sebuah laporan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik tentu tidak asing lagi bagi kita, apalagi dalam menganalisis teks dan menelusuri model. Dalam penggunaan bahasa tersebut, menggunakan bahasa yang baku atau kalimat yang digunakan adalah kalimat yang deklaratif atau yang bersifat berita. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Yang dimana sistematika penulisan tersebut menggunakan penomoran angka Romawi. Seperti 1 ditulis dengan 1 dengan ada garis di atas dan di bawahnya juga. Kemudian dilanjutkan dengan 2 yaitu dengan memberikan contohnya seperti ini yang diberikan di atas seperti garis lagi. Nah, dan dilengkapi dengan subbab-subbab yang jelas. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baiklah, kemudian ada struktur penulisan proposal kegiatan. Yang pertama ada bagian tahapan pendahuluan, yaitu berisi tentang penjelasan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagian ini juga menjelaskan mengapa kegiatan tersebut penting dan apa tujuan dan manfaatnya serta strategi apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Bagian ini menjelaskan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Kemudian juga dijelaskan bagaimana strategi kegiatan tersebut, kapan waktu pelaksanaannya, di mana tempatnya, dan strategi apa yang digunakan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Bagian ini menjelaskan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir ada penutup berisi pernyataan bahwa kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Juga bagian ini menjelaskan memuat saran dan harapan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya agar dapat menjadi lebih baik. Baik, terima kasih ke pemateri ketiga. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menganalisis tahapan teks laporan. Bagian pendahuluan. Yang pertama ada judul, fungsi memberikan konteks, latar belakang, tujuan, dan peta jalan laporan kepada pembaca. Dan setelah itu ada kata pengantar. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang mendukung yang menyusun laporan. Dan setelah itu ada abstrak. Menyajikan gambaran singkat dan padat dari keseluruh laporan. Dan setelah itu ada daftar isi, tabel, gambar. Memetakan struktur laporan dan memudahkan navigasi ke bagian tertentu. Dan setelah itu ada pendahuluan bab 1. Memperkenalkan topik, membangun rasionalisasi, dan menyatakan ruang lingkup laporan. Baiklah. Oke, terima kasih pemateri keempat. Selanjutnya dipersilakan pemateri kelima. Bagian isi, inti atau pembahasan yang pertama itu ada landasan teori, memberikan dasar konseptual dan teoritis. Yang kedua ada metode, menjelaskan bagaimana laporan dihasilkan sehingga dapat ditiru atau dinilai kredibilitasnya. Yang ketiga ada hasil pembahasan, memaparkan temuan, pembahasan menafsirkan dan mengaitkan temuan dengan teori. Bagian penutup, yang pertama ada kesimpulan, merangkum, menyimpulkan, dan memberikan tindak lanjut. Yang kedua ada saran, memberikan masukan untuk perbaikan elemen pendukung. Yang pertama itu ada daftar pustaka, mencantumkan semua sumber referensi. Yang kedua ada lampiran, menyertakan dokumen pendukung yang terlalu rinci untuk dimasukkan dalam tubuh laporan tetapi penting untuk ditunjukkan. Baik, terima kasih untuk pemateri kelima. Sekian presentasi dari kelompok 12. Selanjutnya jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil melaporkan hasil kegiatan yang ada di slide tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari melaporkan hasil kegiatan tersebut yaitu, nah, seperti laporan kegiatan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya yaitu tentang membangun teks laporan. Tentang membangun tersebut, adanya pendahuluan, tata laksana, serta penutup. Nah, selanjutnya itu tentang menelusuri model dan menganalisis teks, yang dimana menelusuri dan menganalisis tersebut, isinya yaitu tentang kelengkapan struktur, kejelasan informasi, keobjektifan, penggunaan bahasa, serta sistematika penulisan. Nah, penulisan laporan kegiatan merupakan tahap akhir dari suatu kegiatan, dan di mana bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian kegiatan yang juga menentukan penilaian dari kesuksesan hasil laporan kegiatan tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dibuka di kolom komentar YouTube yang akan kami buat. Jadi sekian presentasi dari kelompok 12.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.